Gak usah, gak usah dibuka. Kon bayang noy. Ya enggak.
Wis. Ya, anak yang kontrol sih. Tak matiin memang. Off the records dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah semata. Mewujudkan syukur dengan mengabdi hanya kepadanya, mentauhidkan Allah sebagai wujud, ta'abbud ilallah sebagai tujuan diciptakannya jin dan manusia, menjauhi perbuatan syirik dan kufur sebagai wujud mengamalkan tauhid, menjauhi perbuatan bid'ah dan kesesatan sebagai wujud mengikuti ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau, demikian pula untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan membahas satu topik, judul talbis iblis, yang saya artikan dengan perangkap iblis. Terdiri dari dua kata di sini. Ada kitab yang ditulis oleh Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi, yang beliau terkenal dengan nama Ibnul Jauzi, mengarang kitab yang berjudul Talbis Iblis. Saya tidak tahu panitia memilih judul itu apakah memang ingin mempelajari secara utuh dan keseluruhan kitab itu, atau sekedar mengenalkan sekilas tentang apa yang ada di dalam kitab tersebut. Yang pasti bahwa iblis, dia adalah musuh kita, musuh yang nyata, yang bersumpah setelah diturunkan dari surga, yakni akan mengajak manusia Bani Adam untuk menjadi pengikutnya, yakni menjadi penghuni neraka kekal selamanya. Inilah sumpah yang diucapkan oleh iblis karena dendam kesumatnya terhadap bapak moyang kita Adam, hanya karena menganggap bahwa Adam sebagai sumber masalah. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga dan dinas menjadi penghuni neraka untuk selamanya? Definisi yang pertama, yakni tentang makna dari talbis, idharul batili haqqun, menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ini makna dari talbis, idharul batil haqqun. Jadi yang ditampakkan itu seakan-akan hak, benar, tapi hakikat yang ada di dalamnya adalah batil, yaitu salah, sesat. Kalau orang bilang racun mereknya madu, luarnya seakan-akan indah tapi dalamnya busuk, itu makna daripada talbis. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, yakni pada ayat yang ke-42, Allah Jalla wa Ala berfirman,
wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini landasan ayat bahwa makna dari talbis itu adalah menampakkan yang batil seakan-akan hak. Jadi di situ dicampur antara hak dan batil. Sementara kebatilan itu dipoles, dibungkus dengan yang hak. Bisa jadi bukan hanya sekedar kebatilan dibungkus dengan kebenaran, tapi juga kadang disamarkan sehingga orang tidak bisa membedakan dengan jelas dan tegas mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga bisa dikatakan diciptakan subhat, kesamaran, supaya orang tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah, mana taat, mana maksiat, dicampur aduk di situ. Nah, subhat seperti ini banyak ditebarkan di zaman sekarang. Maka jauh-jauh Allah memperingatkan kita dalam Al-Baqarah ayat 42 ini, wala talbisul haqqa, jangan kau mencampur yang hak bil batil. Jangan kau mencampur antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, sementara kalian mengetahui yang hak itu. Wa antum ta'lamun, dan kau mengetahui, tapi kenapa kau sembunyikan? Bisa dalam arti yang hak itu disembunyikan agar manusia itu tetap di dalam kesesatan, atau menyembunyikan yang hak untuk kepentingan duniawiyah agar manusia itu tetap menjadi pengikutnya, atau ketika manusia itu membutuhkan kebenaran tapi yang disampaikan adalah kebatilan. Kadang ketika kebenaran itu sudah tampak kemudian dipoles dengan kebatilan, bisa berlaku kebalikannya. Nah, dua-duanya tidak boleh, karena kalau mencampur yang hak dan batil itu pasti hasilnya batil, karena rumus hak ditambah batil jadi apa? Batil. Batil ditambah hak jadi apa? Batil juga. Batil ditambah batil, batil murakkab, batil kuadrat. Yang benar adalah yakni hak ditambah dengan hak, maka hasilnya hak. Cuman ada satu rumus itu, kebenaran disampaikan dengan cara yang benar. Kadang tujuan yang baik hak, tapi dengan cara yang batil. Berdakwah tujuannya baik, tapi yang disampaikan dengan cara yang batil. Berdakwah dengan musik, ini contoh talbis iblis. Menyampaikan hak, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan As-Sunnah, mengajak kepada Islam, tapi dengan musik. Ada nggak seperti itu? Itu contoh talbis iblis di sana letaknya, mencampur yang hak dengan yang batil. Demikian pula kebatilan. Kebatilan itu tidak, walaupun ditambah dengan hak, tetap dia salah. Tujuannya jelek, walaupun caranya benar, tapi karena niatnya yang jelek tetap batil. Contoh caranya benar, dia salat, dia puasa, tapi tujuannya jelek. Sholatnya pengen naik pangkat, puasanya pengen oleh jodoh, puasanya pengen
sakti, mondro, kuno, iso ilang. Nah, dia lakukan puasa, dia lakukan zikir, dia lakukan wirid. Seandainya dilakukan dengan cara yang benar, sesuai tuntunan, tapi niatnya salah, berarti apa? Benar prosesnya, tapi salah tujuannya. Maka hasilnya pun sama, batil. Maka berapa banyak orang mengamalkan amalan ibadah, tapi hanya karena niatnya salah. Yang datang bukan pahala, yang datang adalah syaitan menawarkan proposal, kon pengen opo, iso ilang, opo iso mumbul. Kenapa? Karena salah niatnya. Berarti dia mencampur yang hak dan yang batil, atau yang batil dengan yang hak. Niatnya batil, niatnya salah, walaupun caranya benar, tetap hasilnya batil. Maka dua-duanya harus benar, antara the goal and the process. Goal, tujuan. Apa tujuan? Niat dia beramal, motivasi dia beramal harus benar, lillah, karena Allah. Yang kedua apa? The process, cara melakukannya harus benar. Oleh karena itu, syarat diterimanya amal ibadah dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Berarti antara tujuan dan prosesnya benar, antara maksud dan tujuan serta motivasinya hak. Demikian pula ditambah dengan tata cara, kaifiyah, proses melakukannya juga benar. Al-mutaba'ah itu syarat kedua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini rumus, hak dengan hak, maka hasilnya hak. Oleh karena itu, jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Tujuan yang baik harus dengan cara yang baik. Jangan tujuan yang baik dan benar, tapi caranya tidak baik dan tidak benar. Demikian pula, cara yang benar dan baik, tapi dengan niat tujuan yang salah, yang batil, maka tetap hasilnya batil. Baik. Dua kata di dalam talbis iblis yang kedua, yaitu iblis. Kenapa dinisbatkan talbis itu kepada iblis? Karena memang dia adalah promotornya, pelaku utamanya. Semua bersumber dari iblis. Manusia ini hanya apa? Menduplikasi, baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia sengaja, memang agennya, downline-nya. Kalau enggak sengaja, berarti dia terperangkap. Karena dia enggak ngerti apa yang dikerjakan, dilakukan itu ternyata menduplikasi perbuatan iblis. Nah, iblis melakukan talbis ini bukan dengan sekedar permainan ya, tapi dia punya cita-cita besar, tujuan utama, yaitu mencari pengikut sebanyak-banyaknya menjadi calon penghuni Jahannam. Itu tujuan utama iblis. Sehingga segala potensi yang dia miliki dikerahkan. Apa potensi iblis? Banyak potensi iblis itu. Di antaranya yakni keluangan waktu yang cukup. Karena dia satu-satunya makhluk yang diberikan oleh Allah kelapangan waktu. Hidup sampai hari kiamat. Dia hadir sebelum Adam dicipta. Dan dia tetap ada setelah Adam mati. Tetap ada sampai hari ini. Dan sampai berakhirnya kehidupan dunia. Baru ketika hari kiamat dia mati. Nanti dibangkitkan lagi bersama-sama makhluk yang lain di kalangan jin dan manusia. Yang kedua, keutamaan potensi kelebihan iblis apa? Dia mengetahui kita.
sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Allah dalam surah Al-A'raf. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita teruskan ini dulu. Nah, iblis ini disifati dengan takabbur. Takabbur itu artinya sombong, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini sifat dasar daripada iblis. Maka hati-hati, orang yang takabbur, sombong, menolak kebenaran yang datang dan merendahkan orang lain, bisa termasuk menjadi pengikut iblis. Sehingga karena itulah dia disebut dengan kafir dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-34. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya, wa kana minal kafirin, dan dia tergolong orang-orang yang kafir, yaitu ingkar kepada Allah. Dan tidaklah orang kafir melainkan dia akan menghuni neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, di mana letaknya? Fi nari jahannam. Pemukanya siapa pemukanya? Iblis. Pemuka orang kafir itu iblis. Karena pertama kali yang ingkar kafir siapa? Iblis. Padahal dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, setingkat dengan para malaikat ketika itu. Karena iblis ini sebelumnya dia beribadah bersama malaikat. Jadi kalau kita lihat makom kedudukan kita jauh dibandingkan dengan iblis. Mereka sudah lebih senior daripada Adam, bapak moyang kita. Tapi kesenioran, senioritas tidak menjamin bahwa dia akan tetap selamat. Bisa berubah nggak? Berubah. Kalau iblis saja sebelumnya taat kepada Allah, dia menjadi maksiat, durhaka, maka siapapun bisa berpeluang untuk menjadi sepertinya. Maka jangan mengikuti perbuatan-perbuatannya. Sekalipun dia makhluk yang memiliki kedudukan yang sama dengan malaikat, tetapi dia tetap bukan malaikat. Walaupun dalam ayat itu seakan-akan Allah perintahkan kepada malaikat, tapi hakikat sebenarnya bahwa iblis itu dari kalangan apa? Jin, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah mimmari jim min nar, dari nyala api yang bergejolak. Dalam surah Al-Kahfi yang ke-18 ayat yang ke-50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kecuali iblis. Karena kesesatan yang dia lakukan dengan durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akhirnya menas iblis, yakni menjadi penghuni neraka. Dikeluarkan dia dari surga.
Kemudian di dalam surah Al-A'raf, dia termasuk yakni manusia yang diberikan oleh Allah kelonggaran hidup sampai hari kiamat. Apa kata iblis pada ayat 13 surah yang ke-7? Qala fa'bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Apa katanya? Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyembuhkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iya, dikeluarkan dia, diusir dari surga hanya karena kesombongannya, menolak perintah Allah, bersujud, menghormat Adam, dan direndahkan Adam. Dikatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin, kau ciptakan aku wahai Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Ini kesombongan yang akhirnya dia diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Tapi setelah dikeluarkan, dia minta kepada Allah. Apa permintaannya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata iblis? Iblis menjawab, beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Iya, beri tangguh aku wahai Allah, hidupkan aku wahai Allah sampai hari kiamat, hari dibangkitkan manusia. Maka apa jawab Allah? Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iya, baik, engkau termasuk makhluk yang diberikan tangguh waktu yang panjang hidupmu. Ada kalanya orang yang durhaka itu permintaannya diterima. Iblis durhaka nggak? Dia berdoa nggak kepada Allah? Minta nggak kepada Allah? Ada kalanya doanya dikabulkan. Dia pengen hidup sampai hari kiamat, dikabulkan nggak permintaannya? Dikabulkan. Ada kalanya manusia mulia, Rasulullah Muhammad SAW berdoa tetapi tidak dikabulkan. Rasul pernah minta doa 3 perkara. Wahai Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan banjir. Allah kabulkan. Wahai Allah, jangan kau hancurkan umatku yaitu dengan paceklik, kelaparan. Kalau yang pertama itu azab kepada kaum Nuh, yang kedua azab kepada kaum Yusuf yang dulu pernah paceklik selama 7 tahun. Yang ketiga, wahai Allah, jangan binasakan umatku dengan saling berperang satu dengan yang lain. Ini yang tidak dikabulkan. Kenyataannya podo Islami tukaran gak? Gak tukaran toh, perang. Itu sudah terjadi di zaman sahabat. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Jadi kenapa demikian? Karena memang sudah ditakdirkan, dinas, bahwa iblis memang Allah takdirkan usianya panjang, bahwa umat Islam nanti akan berpecah belah, bahkan berseteru, bahkan berperang. Itu terjadi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, nas yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita nggak usah risau ketika ada orang ya ditetapkan menjadi orang jelek sampai mati. Berarti dia memang ditetapkan sebagai penghuni neraka. Fir'aun, Namrud, ya. Demikian orang-orang di zaman sekarang. Lah iya wong iku kok api, tapi kok ngono mati nih. Ya memang sudah ditakdirkan Allah. Karena Allah sudah menetapkan dia menjadi ahli neraka. Sama sebagaimana iblis.
Kasihan dong orang beramal soleh matinya kafir. Itu sudah ketetapan. Maka kenapa kok kita tidak kasihan kepada iblis? Sakno yo iblis yo. Sejak awal kok dinas masuk neraka. Kadang subhat-subhat seperti itu bagian daripada kesamaran talbis iblis itu sendiri, yang ujung-ujungnya nanti menganggap Allah tidak adil. Allah nggak adil, ibadahnya luar biasa, kecilik sampai tua, bareng mati kurang sedino syirik. Lah iyo apa? Masa nggak bermanfaat seluruh amal ibadahnya kemarin, hanya karena dia mati dalam kondisi syirik, seluruh ibadahnya habis, hangus. Banyak kesamaran-kesamaran dalam hidup ini yang ditampilkan oleh iblis itu sendiri. Baik, iblis termasuk yakni calon penghuni neraka jahanam yang kekal abadi. Dia memiliki tentara, junudu syaitan. Tentaranya adalah syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan dia termasuk aduwwum mubin, yakni musuh yang nyata bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi orang-orang mukmin. Musuh. Kenapa dikatakan aduwwum mubin, musuh nyata? Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi dikatakan musuh yang nyata. Nyata apanya? Nyata dampaknya. Gak ketok. Tapi sampai hari ini yang namanya perzinaan masih ada nggak? Itu dampak daripada talbis iblis. Kadang-kadang mereka itu apa? Tetap dalam kemaksiatannya. Kon lapo kok budal nang doli, aku nyenengno wong. Mari nyenengno wong sodako. Talbis nggak itu? Talbis iblis. Lu katanya menyenangkan orang itu baik. Yang pelacur juga bakal mau tobat. Kenapa? Lawong seorang pelacur memberi minum anjing aja masuk surga. Lu aku gak ngombeni anjing tok. Aku ngombeni wong sak kampung aku. Ya, karena talbis daripada iblis seperti itu. Banyak pelacur nggak mau tobat hanya karena cerita-cerita yang salah. Penjelasannya kurang sampai, penjelasannya belum sempurna. Seorang pelacur memberi minum anjing masuk surga. Pernah dengar cerita begitu? Gara-gara itu pelacur gak tobat-tobat. Ya, karena gara-gara cerita-cerita yang tidak dijelaskan dengan baik dan sempurna. Sampai hari ini gak tobat. Aku gak ngombeni asu tok, kabeh tak ombeni, ya. Kucing, kulon kucingku akeh. Loh, aku duwe anak ya. Hasil dari mereka diberikan anak yatim. Dianggap sudah selesai, Allah mengampuni. Padahal gak paham kalau yang dimaksud cerita itu, maksudnya surga itu nanti ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak berbuat syirik. Dan dia dalam hatinya apa? Berharap untuk kembali kepada Allah. Makanya pelaku maksiat itu masih ada harapan untuk kembali kepada Allah. Beda dengan pelaku syirik. Pelaku syirik itu susah untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi kesyirikan yang dilakukan itu dipoles dengan apa? Dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang hebat, dengan sholat, dengan puasa, dengan dzikir, dengan wirid. Padahal kesyirikan. Dan kalau sudah melakukan kesyirikan dalam bentuk itu, seakan-akan itu adalah tuntunan agama Islam, seakan-akan itu sunnah dari Rasulullah. Ketika diingatkan, kamu jangan mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Bertobatlah dari berbuat bid'ah, bertobatlah dari berbuat syirik. Oh, kon niku sesat, kon niku. Mosok awak dhewe nglakoni ngene gak oleh iki zikir iki rek.
Iki poso iki. Padahal tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pelaku maksiat, penjudi, peminum khamr, pezina, menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan perbuatan keji. Dan yang kedua, mungkin barangkali suatu saat dia tobat kepada Allah karena dia tidak melakukan kesyirikan. Dan dia mati dalam keadaan bertauhid. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi berhati-hati dengan musuh bebuyutan yang nyata. Dan iblis ini membuat makar dengan bentuk talbis. Makaru bitalbisin. Mereka membuat makar, segala macam daya upaya untuk menyesatkan manusia. Dengan apa? Dengan membuat kesamaran, bitalbis wa ghurur, dengan kesamaran-kesamaran, wa ghururin, dengan berbagai macam tipu daya. Maka waspadalah terhadap makar dan tipu daya iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan. Di antaranya dia menyuruh berbuat jahat, berbuat keji, dan melakukan kesesatan. Yang kedua, menakut-nakuti dengan kemiskinan dan kefakiran. Ini makar-makar yang dilakukan, subhat-subhat yang dilakukan. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, mencari banyak teman sebanyak-banyaknya sebagai calon penghuni neraka. Yang kelima, hadirnya korin yang selalu mengajak berbuat jelek, merupakan pasukan khusus yang ditugaskan sejak manusia lahir sampai dia mati untuk mendampinginya dan mengajaknya berbuat jelek, berbuat kufur. Maka waspada bahwa setan itu dekat dengan diri kita karena dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, berjalan di dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Yang pertama, setan menyuruh berbuat keji. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Allah berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Apa kata Allah? Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Iya. Dan kadang perintah-perintah syaitan untuk berbuat keji ini dibisikkan ke dalam hati manusia seakan-akan tujuannya baik, padahal itu perbuatan keji. Di antara perbuatan yang jahat, ya, pertama jahat dulu, yaitu perbuatan jahat. Di antaranya yaitu apa? Riba. Allah manusia ditipu oleh syaitan dengan riba. Nggak apa-apa, kan kamu tujuannya baik supaya ekonomi umat ini menjadi maju, berkembang. Itu lebih utama. Maka nggak masalah, yaitu melakukan apa? Riba. Karena ada anggapan-anggapan dalam diri manusia bahwa segala macam bentuk usaha dan ikhtiar, selama bahwa itu disepakati
Ridho sama ridho. Sing ngutang ridho, sing dutangi padha ridhoe. Masih yo duwe anak lu dhek gak seneng kok. Aku malah digoleki. Malah dhek golek utangan, tak kei bunga 10% gelem. Kan kita sudah sama-sama rela, sama-sama ridho, kan nggak apa-apa, sama-sama rela dan ridho. Lo di mana letak kezolimannya? Subhat atau tidak ini? Subhat. Padahal hakikatnya ridho apa enggak ya? Sing ridho sing oleh duwe anakan. Lah sing dijaluki duwe anakan ridho apa enggak? Enggak ridho. Itu kamuflas saja. Lu Ustaz, aku masih dikai bunga 10%, lho aku gak apa-apa. Sing penting oleh utangan. Berarti aku lah rela wis ridho. Iya, ketika nerima duit kon ridho, begitu kon bayar anakane ngeluh enggak? Ngeluh wisan. Yang namanya ridho itu bukan hanya pada awalnya, tapi untuk selama-lamanya ridho. Baik ketika kau menerima duitnya, dan kau mungkin barangkali ketika mengembalikan duitnya itu ridho. Lah ketika mengembalikan duit plus anakan, ridho enggak dengan anakannya ini, dengan bunganya ini? Enggak ridho, jane aku eman rek 10% ini. Nah itu tandanya kalau enggak ridho. Kadang-kadang akad-akad seperti ini merajalela. Kenapa? Kesamaran yang ditimbulkan dalam hati manusia dianggap kalau sudah sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, beres. Yang kedua, berbuat keji, fahsya, like and like, suka sama suka. Lo aku lo gak ganggu wong liya. Aku lo nek memperkosa, iku mengganggu nggak? Mengganggu nggak? Mengganggu. Tapi lo aku lo seneng podo seneng, sing wedok seneng, sing lanang aku yo seneng. Gak ganggu wong. Kono yo seneng oleh duwe, aku yo seneng oleh kepuasan. Di mana letak kerugiannya? Di mana letak mengganggunya? Karena kesamaran iblis inilah sehingga tumbuhlah lokalisasi. Iki enake timbang merajalela nang rangka, enake dikelutekno nang di khusus nang daerah tertentu, kuburan. Oh iya nang kuburan rangka. Koro sampean. Ya. Timbangane telecehan nang dalan iki enake di lokalisir, enake ya wis dikongkon nang rono ae. Maka ada tempat-tempat tertentu, lokal-lokal tertentu yang menjadi jujukan para hidung. Bahasanya hidung apa? Hidung belang, iya kan? Dibiarkan itu. Yang penting apa? Pajeke lancar, ya kan? Cok lali rek, pajeke aman. Ini talbis iblis. Makanya ada lokalisasi. Timbangane telecehan nang dalan rek, apa? Iki waria iki nek dikelompokno ae. Wis jan nang gone irba wae. Aku lak belajar teko awakmu. Iku biyen, saiki wis gak ono nang irba. Sentek ya kan? Tapi ada aja. Nah, sekarang nggak ada pelecehan, tapi kan online. Ngomong kok eru ngono ayo. Ini kesamaran. Dengan alasan apa? Suka sama suka. Like and like. Kalau sudah like, subscribe. Ya. Jadi ini termasuk daripada talbis, dan itu semua tidak lain adalah perintah syaitan dalam hati manusia.
Bayangkan kalau pembuat kebijakan, pembuat regulasi di negeri ini sudah terkena talbis iblis, dia akan mengeluarkan produk-produk regulasi, aturan, bahkan perundang-undangan yang melegalkan prostitusi, bahkan melegalkan puncaknya nikah sesama jenis. Bisa jadi nggak itu? Bisa jadi. Demi apa? Dengan alasan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Daripada nggak karu-karuan, mending diatur. Alasannya begitu kan. Daripada kelecehan dilokalisir. Daripada nggak karu-karuan, diatur. Akhirnya diciptakan peraturan. Baik yang membuat aturan maupun yang diatur seneng tepak iki. Aku menisok kawin. Karena apa? Sudah ada legitimasi. Dan ini bersumber dari syaitan. Ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan itu berusaha untuk mengajak manusia berbicara tentang Allah sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Dikatakan bahwa Allah itu begini dan begitu. Dan ini sudah ada pemuka-pemukanya, pendahulu-pendahulunya yang banyak bicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Mereka adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kadang kita mengikutinya. Bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu bisa menyatu dalam tubuh makhluk. Akhirnya kita ikut-ikutan. Kan adanya apa? Penyatuan. Trinitas itu kan penyatuan kan? Ada 3 unsur yang menyatu kan? Nah, orang Islam kadang-kadang masih ada keyakinan bahwa manusia itu bisa bersatu dengan Allah. Allah bersatu dengan makhluk. Sampai ada munculnya akidah ittihad, penyatuan, manunggal. Itu karena subhat, kesamaran dalam hal akidah, bahwa hakikat setiap benda itu di dalamnya ada Allah, sehingga tidaklah mereka melihat apapun di alam ini, hakikatnya dia melihat Allah. Ini kesamaran talbis iblis, yakni kepada kelompok-kelompok sesat di kalangan sufiyah, bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluk. Gara-gara pemahaman-pemahaman falsafah atau filsafat itu masuk ke dalam ajaran Islam, munculnya pemahaman-pemahaman ini. Dan melunculnya kelompok sufiyah yang puncaknya mereka mengusung akidah ittihad, hulul, penyatuan. Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Nabi lo tidak pernah melakukan itu. Sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi orang sekarang ini merasa lebih pandai, lebih hebat daripada Nabi dan sahabat. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Gara-gara iki akeh wong gak rabi. Nggih napa mboten? Wedi apa? Wedi melarat. Bayaran sakmene rek mosok cukup. Akhirnya setan menggoda dia. Kalau ukuran daripada layaknya orang nikah itu nek wis duwe omah, wis duwe mobil, sampai tua brewok gak bakal rabi kon. Sampai gawe teken gak nikah-nikah kon. Wis kadung loyo kon, mumpung sik ganas iku nikah. Nggak apa-apa malu-malu, tapi malpinas. Iya kan? Ada rasa haya, malu, tapi diberikan kekuatan dan potensi dari Allah itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Dengan cara apa? Dengan cara ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka apa? Maka dia bukan golonganku. Awalnya talbis ini masuk ke dalam apa? Agama Nasrani. Supaya orang itu suci, bersih, maka nggak boleh nikah, karena dianggap wanita ini merupakan fitnah, bahaya besar bagi para tokoh-tokoh agama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ini menyelisih fitrah manusia, memang tidak nikah, tapi kawin. Secara resmi tidak nikah, tapi dia tetap melakukan perbuatan kawin, dan itulah zina. Orang nikah itu pasti kawin, tapi kalau orang kawin belum tentu nikah. Siapa saja bisa nggak kawin? Bisa. Maka legalkan perkawinan Anda dengan nikah. Karena nikah itu akdun, akad yang suci, yang merupakan perjanjian yang agung, yang kokoh, yang kuat. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh dan kuat. Nah, kenapa banyak orang nggak nikah? Ya ini, banyak orang terkena talbis iblis. Apa? Sik gorong duwe modal. Lu modalnya wis duwe kok. Siji, delok wong wedok. Jelalatan enggak? Iku modal iku. Berarti apa? Greng. Berarti normal, kecuali kon gak normal, ojo nikah. Sakno bojomu. Iya kan? Selama kita diberi oleh Allah potensi, manfaatkan. Yang kedua, jangan menganggap bahwa kita ini orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah. Berarti tauhidnya masih kurang. Allah Maha Kaya. Justru dengan nikah itu Allah akan mengkayakan. Allah akan membuat dia mampu. Allah akan membuka jalan maisha. Pasti ada itu nanti. Takokno sing wis nikah kon biyen duwe apa, saiki duwe apa? Biyen klambi kena diitung, saiki kon iso ngitung klambimu nang omah? Halo. Saking akene pirang lemari. Sekarang punya apa? Dulu punya apa? Berarti Allah mencukupi kebutuhan kita, mengkayakan kita. Mengenai ojo ditunda gara-gara talbis daripada iblis. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Apa kata Allah? 268, Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Iya, diweden-wedeni bayaranmu piro, kon arep kawin, bojomu mau pangani yo apa? Sementara syahwatnya besar, padahal lo sudah kerja, masih yo bayaran 500.000, 1 juta, sing penting duwe yang penting nyambut gawe halal. Apapun, masih yo dodol herbal, bisa nggak? Bisa, yang penting itu cara maisha. Masih yo tembel ban, masih yo dodol gorengan. Saya punya tetangga itu jualan gorengan di depan kampung. Anaknya 5, cilik. Sampean yang sudah punya usaha berjalan, bahkan jadi pegawai, berarti pegawainya itu bayarannya tetap nggak? Tetap. Jangan ditunda-tunda, jangan takut miskin, jangan takut fakir. Itu talbis yang ditimbulkan dalam hati kita. Demikian pula yang lain. Biasanya nek wong wis sukses, duwe akeh, sukses itu biasanya 2 yang diinginkan. Pertama, kuliner.
mangan enak, ayo nang ndi. Sing kedua, apa? Pengen rabi maneh. Ya, kalau sudah sukses itu begitu biasanya. Nah, jangan juga takut dengan rahmat Allah, karena juga itu talbis daripada iblis. Wis aja diterusno. Jadi lengkap gitu loh. Talbis iblis itu bisa kemana-mana ya. Termasuk juga banyak orang-orang yang tidak pengen punya anak. Seorang perempuan takut direpoti oleh anaknya, hanya karena talbis daripada iblis, dia nggak mau melahirkan. Ada nggak perempuan seperti itu? Aku pertama nek ngelahirno anak iki kok awakku berubah. Sing kenceng dadi kendor. Bojoku kok wis gak gelem maneh. Mungkin sampai di sana masih bisa didiskusikan. Tapi kalau sampai diam-diam dia pasang alat kontrasepsi tanpa persetujuan dari suami, berarti orang ini terkena talbis daripada iblis. Ditakut-takuti dengan kemiskinan, ditakut-takuti dengan kefakiran. Kalau nanti punya banyak anak, nanti repot untuk memberikan makan. Padahal setiap jiwa itu siapa yang memberikan makan? Allah. Jangan takut wahai para wanita, para ibu, untuk memiliki anak yang banyak. Kenapa? Nabi itu berharap umatnya ini banyak sekali. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia mengatakan, wahai Rasul, aku melihat seorang wanita cantik dan aku ingin menikahinya, tetapi dia tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Apa kata Nabi? Lah, jangan. Pergilah orang ini. Datang kedua kalinya, dia bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama. Nabi tetap mengatakan, jangan nikahi wanita seperti itu. Datang yang ketiga kalinya, wahai Nabi, aku berjumpa dengan wanita itu, aku pengen berharap menikahinya, menjadi istriku, tapi dia tidak bisa punya anak. Kata Nabi, apa katanya? Baca Abu Dawud 2050. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan. Apakah saya menikahinya? Nabi menjawab, jangan. Jangan. Terus. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi SAW jawab, nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Iya, tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak, wal wadud, yang cinta kepada anak, senang kepada anak. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak, kata Nabi. Berarti wanita yang subur. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Jadi gaya anak sing akeh, tujuan niate apa? Membuat Rasul bangga dengan banyaknya umat Islam. Kalau bapaknya Islam, ibunya Islam, insya Allah anaknya pasti Islam otomatis, nggak perlu pakai syahadat, nggak perlu pakai masuk Islam lagi, karena bapak ibunya udah Islam. Maka bergantunglah kepada Allah bagaimana cara mendidiknya, karena kita tidak sanggup mendidik anak kita kecuali dengan pertolongan Allah. Minta kepada Allah bagaimana cara mendidiknya, berdoa setiap saat, dan menciptakan lingkungan keluarga yang islami. Nggak harus di sekolah-sekolah favorit Islam, biayanya gede,
Meskipun anakmu gak di sekolah no gak apa-apa. Sing penting dikai panganan sing halal, sing penting diajari agama, dikondisikan dalam rumah tangga Islami, dan jangan lupa minta pertolongan Allah Jalla wa'ala. Kadang gara-gara orang itu sekolahnya tinggi, hanya karena mengejar ijazah, mengejar gelar, justru dia nggak sukses. Kenapa? Gelarnya, titelnya itu justru menghalangi dia untuk menghalangi kesuksesan. Tapi berapa banyak orang nggak sekolah, lulusan SD, lulusan SMP, tok sukses? Banyak nggak? Dari mana itu berhasil? Allah. Karena orang tuanya minta kepada Allah. Ini yang paling utama. Pokoknya ikuti Allah, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita banyak terpengaruh oleh talbis dari syaitan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya, di antara kesamaran yang ditimbulkan oleh iblis, yaitu menciptakan permusuhan, kebencian di kalangan manusia. Kadang kebencian ini melalui perbuatan-perbuatan maksiat. Kadang kebencian itu melalui subhat, yakni kesamaran-kesamaran di dalam agama. Dan ini merupakan fitnah. Makanya fitnah itu ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Ada kalanya fitnah syahwat, yakni dengan berlomba-lomba untuk mencari dunia, sehingga orang pengen kaya dengan cepat, dengan melakukan berbagai macam cara dan cara-cara yang tidak yakni dibenarkan di dalam Islam, atau dengan kalimat menghalalkan segala macam cara. Karena mengejar dunia. Tonggo sebelah kurek sik kait wingi bangun rumah tangga wis sugih, koncoku sik kait wingi dodolan wis sukses. Ini kesamaran-kesamaran yang ditimbulkan, sehingga dengan mencari dunia ini orang akan bisa bermusuh-musuhan. Syahwat. Barangkali di dalam sebuah ayat yang mungkin relevan, di mana orang berlomba-lomba mencari dunia, tapi ketika orang itu bersama dalam mencari dunia, sekalipun berada dalam satu majelis, maka hakikatnya dia dalam hatinya ditimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Di antaranya Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 91, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka konteks ayat ini yakni perjudian dan majelis khamr. Dari gambaran orang-orang yang berjudi dan minum khamr, secara zahir akrab atau tidak? Akrab atau tidak? Akrab. Biasanya nek judi ku sak meja nggak? Meja. Minum khamr juga satu meja nggak biasanya? Bukan hanya satu meja ya, kadang gatik meja, ngelempo nang ngisor. Ya. Bahkan bukan hanya satu majelis, tapi apa? Karonan. Selokie sitok sing ngombe wake. Keliling lah. Ayo rek, wayamu rek.
Ya. Ayam coba akeh-akeh iki. Mesak botol tok. Sloki situ-situ. Ya. Seakan-akan akrab. Satu sloki, berapa lambe. Ya kan? Judi juga begitu, seakan-akan akrab. Tapi hakikatnya dalam hati mereka itu ditimbulkan syaitan, yakni permusuhan. Contoh khomer. Orang kalau sudah mabuk, ngomongnya ngawur enggak? Ketika dia ngomong, menyakiti hati teman sebelahnya. Panas enggak? Panas. Gak terima. Ngamuk. Biasanya nek ngamuk, sing diamuk melok ngamuk apa meneng? Podo ngamuk. Soalnya podo genie. Lah sing diombe genie. Api enggak yang diombe? Apa meneh cokre? Ya kan? 85% disumet morok. Cokre campur spiritus pisan. Terus, mari ini dicampur apa meneh? Bodrek. Iya. Cocok mantan bartender. Ya. Jadi ini kalau sudah seperti itu permusuhan yang ditimbulkan. Yang kedua contoh judi. Yaitu anteng, ya kan? Soalnya kan melirit. Tapi ditimbulkan syaitan dalam hatinya. Begitu ada yang menang, arep bubar, rek aku menang, aku wis yo mandek yo. Cari sing kalah. Mandek kon cek enake. Kon menang mari, Bu. Mandek. Ayo mandek kon. Bacok kon. Ya. Main maneh. Begitu main kalah. Sing menang konco arep mandek diancam bacok bisa. Iya kan? Akhirnya kapan mandeke? Hah? Kapan mandeke? Kalau sing mandek akhirnya apa duwe dibagi maneh ya wis ae mulai dhewe-dhewe. Ya makanya gak usah judi. Dari situ ditimbulkan permusuhan, kebencian. Nah, ini contoh dalam mengejar harta, mengejar dunia, dan inilah syahwat duniawiyah. Tapi kadang ada yang tidak satu majelis seperti ini. Ngejar dunia, dodolan. Kene disiki gawe warung tempe penyet. Mari ngono ana saingane. Waduh rek disaingi, delok padha. Terima enggak? Terima apa gak terima? Gak terima. Mengejar dunia. Ditimbulkan permusuhan. Waduh rek iki gak ono sing tuku, ketokane kono sing rame. Setan membisikkan dalam hatinya, kon paling didukunno kon. Gak payu. Gak terima dhek budal nang dukun. Seandainya ini benar kedukun, apa dibenarkan ini dengan kedukun juga? Enggak. Akhirnya karena talbis yang ditimbulkan oleh iblis ini kepada mereka yang bersaing berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, akhirnya rata. Orang kalau sudah punya bisnis warung di pinggir jalan jarang bisa bebas dari dukun. Walaupun bahasanya apa? Golek ijazah rek. Bengi iki rek mek 20 kilo, biasanya 100 kilo. Ayo golek ijazah nang ndi? Lamongan. Mulai oleh ulek-ulek, ya macam-macam. Orang sing oleh ulek-ulek, orang sing oleh uya, ya kan? Orang sing oleh apa? Coek. Iki nek kon durung buka dasar, coek iki gak oleh diwali. Ulek-ulek iki kudu dinggo sak teruse. Masih wis lede, gawin terus. Banyak syarat-syarat. Ada yang sampai menjijikkan, konek kepingin laris sotomu, cemplung noi katok, ya kan? Macam-macam itu syarat dari syaitan. Dalam rangka apa? Supaya sukses jualannya, bisnisnya. Akhirnya rata di mana-mana. Orang kalau sudah buka bisnis seperti itu, saingan atau tidak? Saingan. Bahkan mereka bisa perang, ya kan? Perang apa? Perang bintang. Wes kirim.
masak gak mateng-mateng, padahal wis 5 jam beras gak mateng-mateng. Begitu mateng langsung mambu. Waduh rek, diserang iki kang rek. Sopo iku sing nyerang? Budal lang dukun. Oh iku sing nyerang pojok sebelah kono. Akhirnya balas serang wus. Yang sana apa? Kau ono sing teko. Cak sampean kok gak dodol wis suwe. Loh, aku bendino dodol iki. Loh, enggak, aku ndelok sampean tutup kok. Lu berarti iki diselamboni iki. Sopo sing nyelamboni iki rek? Ya. Diselamboni iki sapa iki? Budal nang dukun, ya. Oh, iku sebelah kono pojok sing nyelamboni. Gak mari-mari ini dalam rangka apa? Mencari harta. Allah ya menjelaskan dalam ayat ini. Syaitan itu berusaha menimbulkan apa? Permusuhan. Kadang-kadang ada orang diruqyah. Begitu diruqyah jinnya keluar. Ngaku, aku iki dikongkon abu. Wis abu kan akeh, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia su'dzon kepada abu. Padahal apa? Bisa jadi setannya ini bohong supaya apa? Menimbulkan permusuhan. Akhirnya benci kepada seseorang. Kalau sekedar benci mungkin barangkali tidak sampai membawa madorot, tapi kalau sampai balas gimana kira-kira? Berarti terkena perangkap tipu daya syaitan. Hati-hati. Syaitan ini berusaha untuk menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Ikhwatal iman, azzakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Karena target dari mereka adalah dalam rangka untuk yaitu mencari teman sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Kata Allah dalam surah Fatir ayat 6, "Innasyaiṭana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iya. Jadi ada iblis, ada syaitan. Dua-duanya makhluk dari kalangan jin. Jadi makhluknya itu adalah jin. Cuman karena melekat sifat yang ada di dalamnya, maka dia disebut dengan syaitan. Iblis itu bukan jenis makhluk tertentu. Iblis itu jin. Tapi dia disebut iblis gara-gara dia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Makanya Allah sebut iblis. Yang arti daripada iblis itu adalah yaitu yang terputus dari rahmat Allah. Karena dia terputus dari rahmat Allah, maka dia disebut iblis. Dan iblis ini cuma satu. Yang hidup sampai hari kiamat itu cuma satu. Adapun anak keturunannya dari kalangan jin. Karena iblis ini menikah, punya anak. Seluruh anaknya dari kalangan jin itu disebut dengan syaitan. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat syaitoniyah, sifat-sifat yang jahat. Maka jin yang termasuk disebut syaitan adalah jin yang memiliki sifat-sifat turunan daripada iblis, bapak moyangnya. Tapi bisa jadi syaitan ini sifat yang bisa melekat pada manusia. Makanya manusia yang melekat sifat syaitan atau syaitoniyah, maka dia pun juga disebut syaitan. Makanya syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Jadi syaitan itu bisa jin, bisa
manusia. Nah, syaitan di sini musuh yang nyata, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Nah, musuh dari kalangan manusia yang termasuk syaitan itu adalah pertama al-kafiru, orang-orang kafir, minal yahudi wan nasara. Yang kedua al-musyrik, orang-orang musyrik. Yang ketiga al-munafik, bisa juga dikatakan sebagai syaitan karena dia termasuk musuh yang nyata. Nah, yang memungkinkan seseorang itu bisa masuk sebelum wilayah kekufuran menjadi kafir dan musyrik, masuknya melalui apa dulu? Melalui kemunafikan. Maka berhati-hati, jangan sampai kita menjadi calon-calon yang justru akan memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu menjadi orang-orang munafik. Baik, kata Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah dia, jadikan dia musuh. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu mereka mengajak, yakni para pengikut-pengikutnya, golongannya, agar supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka jangan menjadi apa? Menjadi golongan syaitan. Karena dia hanya bisa mengajak golongannya saja. Makanya ada Hizbullah, lawan dari Hizbullah, Hizbus syaitan, golongan Allah dan golongan syaitan. Baik, setan atau syaitan ada yang disebut dengan qarin karena dia mendampingi manusia sejak manusia itu lahir ke bumi ini. Kata Nabi dalam hadis Muslim nomor 2410, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Tanya para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Jawab beliau, ya, aku juga. Tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka, sehingga mereka yang menggodaku akhirnya Islam atau menyerah. Karena itu mereka tidak berani menyuruhku melainkan untuk kebaikan. Iya. Qarin ini ditugaskan sejak anak manusia itu lahir. Maka dalam riwayat yang lain, kenapa setiap bayi itu menangis? Karena ditusuk dengan jari syaitan bagian perutnya, sehingga bayi itu yang lahir mesti menangis. Itu karena tusukan syaitan pada bagian lambungnya. Beda kan dengan penjelasan dokter? Beda. Katanya menangis itu perpindahan dari pernafasan plasenta menuju kepada pernafasan paru-paru. Sehingga kadang ada ketika bayi itu tidak menangis, malah dikongkon nangis, diceples, ayo nangis. Ya, tetap semuanya pasti nangis. Bedanya nangisnya kenceng sama nggak kenceng. Kadang ada yang nangis tapi lirih, gitu-gitu aja. Ada yang nangisnya kenceng. Tapi hakikatnya semua bayi yang lahir itu menangis. Kenapa? Karena setan saat itu memproklamirkan permusuhan dengan Adam, dengan anak keturunannya. Dan sejak saat itulah qarin ini, jin ini akan selalu mendampingi dan menggoda dia. Dan inilah termasuk di antara jin internal. Makanya ada internal, ada eksternal. Biasanya yang eksternal ini masuk yang membuat orang kesurupan. Kalau yang internal ini selalu dia mendampingi di mana saja dia berada. Termasuk Rasulullah SAW. Ketika ditanya Rasulullah,
wa iyyaka ya Rasul, apakah kau juga punya qarin, jin yang mendampingi selalu menggoda, mengajak berbuat buruk? Kata Nabi, wa iyaya, benar, iya. Walakin akan tetapi Allahu a'anani alaih, tapi Allah tabaraka wa ta'ala a'anani, menolong aku, alaihi, atas perbuatannya. Makanya kita harus minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah sudah menyiapkan bekal, senjata untuk mengalahkan mereka. Apa? Ad-du'a wa dzikr, doa dan zikir, yang dilandasi doa dan zikir itu dengan apa? Dengan tauhid. Doa dan zikir tanpa tauhid justru akan menyimpangkan manusia. Kadang orang berdoa, berzikir, akan tetapi tidak dilandasi mengesahkan Allah, tapi masih minta kepada selain Allah, memakai tata cara selain Allah. Dia lakukan zikir, dihitung-hitungi sampai ribuan. Dia berzikir tapi pakai syarat-syarat. Itu berarti apa? Doa dan zikir kadang yang dibaca sudah benar, tapi caranya yang salah. Tidak mentauhidkan Allah, tidak hanya memakai kaifiyah, tata cara dari Allah, tapi masih pakai SOP-nya syaitan. SOP yang dipakai SOP syaitan. Sehingga apa? Justru senjata itu akan makan tuan. Apa makan tuan? Kembali kepadanya. Justru dia yang akan dikuasai oleh syaitan. Maka minta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu setiap kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya zikir, doa. Dan itulah senjata yang paling ampuh. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mu'min. Maka berlatihlah untuk memegang senjata-senjata kita. Latihlah doa-doa dan zikir kita, dan bagaimana tata cara menggunakan, memanfaatkan semua itu. Supaya apa? Kita tidak terperangkap oleh syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Baik, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahkan syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan, mengalir dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Berapa banyak pembuluh darah yang dimiliki manusia? Itulah jalan-jalannya syaitan. Maka harus ditutup celah-celahnya. Maka nenek angop ditutup. Kenapa? Setan masuk. Angop dibuka saombo-ombo, dimangap, ya kan? Ditambah ayam gorengnya, ditutup mulutnya, karena setan itu bisa masuk. Dan ingat, setan itu nanti bisa tidur dalam tubuh kita. Di mana tidurnya syaitan? Di lubang hidung. Makanya ketika berwudu, istinsyaqul ma', memasukkan air ke hidung, istinsar, membuangnya, karena setan itu tidur di hidung kita. Itu tempat tidurnya. Di sebelahnya kanan kiri ada toiletnya. Di mana toiletnya? Telinga. Karena setan itu kencing di telinga. Sehingga apa? Dia manusia kalau udah dikencingi telinganya, maka dia tidak akan mendengarkan adzan. Kalaupun adzan terdengar sayup-sayup, gak kuat dia bangun. Kenapa? Telinganya dikencingi syaitan. Toiletnya di telinga, tidurnya di hidung. Malnya, jalan-jalannya di mana? Pembuluh darah. Oleh karena itu jangan membuka peluang bagi syaitan untuk masuk dengan berbuat maksiat. Dia bisa masuk melalui mata, karena pintu mata ini adalah pintu syaitan apabila kita melihat perbuatan maksiat. Dia bisa masuk telinga karena dia mendengarkan maksiat. Dia bisa masuk ke mulut, termasuk juga apa? Karena makanan yang haram, minuman yang haram. Itu celah-celah masuknya syaitan. Baik. Di antara aspek-aspek talbis iblis secara umum, secara luas, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kalau ada kesempatan. Pertama, talbis iblis kepada akidah dan keagamaan.
talbis iblis terhadap ahli ilmu atau para ulama, talbis iblis kepada pemimpin atau penguasa, talbis iblis kepada abid ahli ibadah, talbis iblis kepada zahid yakni ahli zuhud, talbis iblis kepada kaum sufiyah, talbis iblis kepada ahli agama dengan subhat karamah, dan kedelapan talbis iblis kepada orang-orang umum atau orang awam, dan yang terakhir talbis iblis kepada manusia dengan tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggih. Mana tadi? Satu.